Halo teman-teman, hai. Perkenalkan saya Nindi Farawika dari kelas A3. Hari ini kita akan membahas tentang sistem respirasi pada manusia. Sistem respirasi. Apa itu respirasi? Jadi ternyata respirasi atau yang biasa disebut dengan pernapasan adalah proses menghirup udara bebas yang mengandung O2 atau biasa kita sebut oksigen dan mengeluarkan udara yang mengandung CO2 atau yang biasa kita sebut karbon dioksida sebagai sisa oksidasi keluar tubuh. Lalu dalam proses pernafasan, oksigen dibutuhkan untuk oksidasi atau pembakaran. Zat makanan yang dioksidasi tersebut yaitu gula, biasa disebut glukosa. Glukosa merupakan zat makanan yang mengandung energi. Fungsi respirasi. Fungsi respirasi itu ada 3. Yang pertama, mengambil oksigen yang kemudian dibawa oleh darah ke seluruh tubuh sel-selnya untuk mengadakan pembakaran. Yang kedua, mengeluarkan karbon dioksida yang terjadi sebagai sisa dari pembakaran, kemudian dibawa oleh darah ke paru-paru untuk dibuang. Dan yang ketiga, menghangatkan dan melembabkan udara. Organ yang berperan penting dalam respirasi ada hidung, faring, laring, trakea, bronkus, alveolus, broncholius, dan paru-paru. Hidung atau nasal. Hidung atau nasal berfungsi sebagai saluran untuk udara mengalir ke dan dari paru-paru, sebagai penyaring kotoran dan melembabkan serta menghangatkan udara yang dihirup ke dalam paru-paru. Faring atau faring. Faring atau faring merupakan organ berbentuk corong sepanjang 15 cm yang tersusun atas jaringan fibromuskular yang berfungsi sebagai saluran pencernaan dan juga sebagai saluran pernafasan. Laring atau tenggorokan merupakan salah satu saluran pernafasan traktus respiratorius. Laring juga bertindak sebagai pembentuk suara. Trakea atau batang tenggorokan merupakan lanjutan dari laring yang dibentuk oleh 16-20 cincin yang terdiri dari tulang-tulang rawan yang berbentuk seperti kuku kuda atau huruf C. Bronkus dan broncholius. Bronkus atau cabang tenggorokan merupakan lanjutan dari trakea. Ada 2 buah yang terdapat pada ketinggian vertebrata thoracalis 4 dan 5, mempunyai struktur serupa dengan trakea dan dilapisi oleh jenis sel yang sama. Bronkus bercabang-cabang, cabang yang lebih kecil disebut bronchiolus. Paru-paru merupakan sebuah alat tubuh yang sebagian besar terdiri dari gelembung hawa alveoli. Gelembung alveoli terdiri dari sel-sel epitel dan endotel. Fisiologi pernapasan. Untuk fisiologi pernapasan dibagi menjadi 2, pernafasan luar dan pernafasan dalam. Untuk pernafasan luar adalah pertukaran udara yang terjadi antara udara dalam alveolus dengan darah dalam kapiler, dan pernafasan dalam adalah pernafasan yang terjadi antara darah dalam kapiler dengan sel-sel tubuh. Volume pernapasan. Dalam kondisi istirahat atau tenang, hanya sedikit udara yang masuk dan keluar dalam setiap napas. Sejumlah udara masuk dalam kondisi
tenang sebanyak 500 ml disebut kolom tidal. Kolom tersebut masih dapat ditambah dengan nafas dalam. Inspirasi dapat dilakukan maksimal dengan menggunakan otot pernapasan untuk menurunkan dan mengembangkan diafragma semaksimal mungkin. Kelainan dan penyakit sistem pernapasan. Di sini ada asphyxia, TBC atau tuberkulosis, bronkitis, tonsilitis, dan sinusitis. Baik, mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan. Untuk daftar pustakanya ini ya teman-teman. Terima kasih. Bye. Salam sehat untuk kita semua.